Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas HP flip terbarunya Samsung, yaitu Z Flip 4 yang harga launchingnya itu relatif sama dengan Z Flip 3. Tapi di Z Flip 4 ini, upgrade-nya banyak banget. Gak kerasa ya, tiba-tiba Samsung Z Flip series ini udah masuk generasi keempat. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini saya ada Z Flip generasi pertama yang mungkin di minggu depan akan kita masukkan ke episode rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas. Terus di sini ada Z Flip 3 yang ini saya pinjam punyanya Mbak Selin. Nah, Mbak Selin ini belinya sekitar 13 juta sekian katanya, tapi sebelum Z Flip 4 launching. Kalau Z Flip 2-nya, maaf karena saya nggak punya, jadi saya nggak bisa membandingkan. Dan disclaimer dulu kalau di video kali ini, kita akan cuma unboxing aja dari segi desain. Dan coba kita lihat apa aja perkembangannya dari Z Flip generasi pertama sampai ke generasi keempat yang akan kita unboxing ini. Untuk video reviewnya mungkin minggu depan lah. Di sini sekarang kita coba unboxing dan hands on aja. Si Samsung Galaxy Z Flip 4 ini kalau saya lihat pre-order harganya itu untuk yang varian 8128 ya. Dia itu dibanderol dengan harga 13.999.000 atau 14 juta kembali 1.000. Nah, si Z Flip 3 ini kalau saya kutip di Kompas, harga ketika launchingnya itu 14 juta. Jadi lebih mahal harga launchingnya Z Flip 3 ketimbang Z Flip 4. Dan ini Mbak Selin katanya beli sekitar 13 juta sekian. Dan sekarang dengan Z Flip 4, apa aja yang di-upgrade kok bisa harganya masih mirip-mirip dengan harga launchingnya Z Flip 3? Kita coba unboxing dulu ya. Kita bahas dari segi desain. Di video kali ini kita akan membahas yang varian 8GB 128. Nah, untuk Z Flip 4 sendiri ada varian baru, jadi ada 8512. Kalau di Z Flip 3 itu mentoknya di 8256. Jadi sekarang kita bisa dapat storage yang lebih gede. Udah gitu aja ya, di boxnya ini nggak ada kayak gambarnya HP-nya, jadi langsung tulisan Flip seperti ini. Emang biasanya untuk HP-HP kelas flagship, kelas premium itu PD gitu, jadi cuma tulisan aja tanpa gambar. Kalau di mid range atau di entry level itu biasanya boxnya masih ada gambar HP-nya. Dan di dalam paket pembeliannya coba kita lihat di sini ada box lagi. Dan di sini, kita untungnya masih dapat kabel ya. Kabelnya ini Type C to Type C, jadi bisa dibilang kabel yang harusnya sih support fast chargingnya. Berarti kita ngomongin support fast charging, kalau di Samsung Z Flip 3 itu supportnya cuma 15 watt. Nah, di Z Flip 4 itu ditambah sekarang jadi 25 watt. Jadi dari support fast chargingnya udah ada upgrade sekitar 10 watt. Cuman kalau kita ngomongin adapter ya, kita nggak dapat adapter, jadi cuma ada buku panduan. Dan juga SIM ejector seperti ini. Case-nya pun juga nggak ada. Dan untuk desainnya sih sekilas mirip, tapi nanti kita bahas. Kita coba lihat dulu. Udah ya, ini nggak bisa dibuka nih. Nggak bisa. Jadi untuk adapternya kita nggak dapet. Kalau dilihat sekilas itu kayak sama gitu ya. Jadi warnanya ini masih konsep-konsepnya Z Flip generasi ketiga. Jadi ada two-tone warna hitam di sini karena di sini nanti bakalan ada layarnya juga. Tapi kalau misalnya kita perhatikan sebenarnya berbeda. Jadi untuk yang Z Flip 4 kamera bumpy-nya ini dia lebih tebal. Nah, kalau kalian lihat kan di sini ya, itu dia lebih tebal. Sementara untuk yang Z Flip 3 dia itu kayak lebih rata dengan bagian belakangnya. Tuh, dia lebih tipis. Tapi kalau ini dia lebih tebal. Cuman kalau dilihat sekilas sih untuk diameter kameranya juga masih mirip-mirip ya. Bedanya kalau di yang ini warna frame-nya itu beda. Kalau ini kan masih blending, kalau ini warnanya agak ada kayak kontras chrome-nya gitu. Kalau ini frame diameter kameranya ini masih ya hitam, masih blending dengan frame yang bagian atas. Terus kalau untuk tombol-tombolnya di magnet ya. Ini magnet ternyata. Tuh. Jadi ini kalau misalkan kita buka tutup seperti ini kan, dia kan nutupnya ini pakai magnet. Nah, seperti ini biar lebih lengket, apa bahasa Indonesianya lengket ya, biar lebih lengket. Nah, kalau misalkan Z Flip 3 dan juga Z Flip 4 bersatu karena ada magnetnya, nah, jadi dia bisa seperti ini nih. Cuman kalau untuk portnya di sebelah kanannya masih sama ya. Di sini ada volume up and down, terus untuk WiFi antenanya juga masih sama, tombol powernya masih sama. Di bagian bawah juga speaker Type C, lubang mic-nya juga sama. Di bagian kirinya juga sama ya, ada SIM tray-nya. Coba kita buka dulu. Untuk SIM tray-nya sih seharusnya sama ya. Jadi sayangnya dia cuma bisa dual SIM ya, nggak bisa hybrid. Jadi kalau misalkan kalian butuh storage yang lebih besar, di Galaxy Z Flip 4 sekarang udah ada varian yang 512
GB. Oke, sekarang Z Flip 4-nya kita aktifkan dulu, tapi sambil nunggu kita bahas perbedaannya Z Flip generasi pertama dan 3 dan 4 karena duanya saya nggak punya ya. Karena untuk yang generasi pertama itu perbedaannya lumayan jauh. Dari tampak belakang aja kayak generasi pertama ini kelihatan lebih ya kurang bagus gitu semenjak kehadirannya Z Flip 3 ini. Karena untuk layar belakangnya, nah si Z Flip generasi pertama ini kan ada layarnya juga ya di sini. Cuman dia kecil aja 1,1 inch, sementara untuk Z Flip 3 ini sekarang dia lebih gede, dan karena dia gede jadi di bagian atasnya ini dikasih warna hitam lagi, dan karena warna hitam jadi kan kesannya two-tone seperti ini ya, warnanya itu jadi lebih cakep gitu. Kalau ini kan polosan aja, apalagi untuk yang warna hitam ini jadi kayak ya kesannya terlalu simple. Tapi kalau ini jatuhnya lebih cantik. Terus kalau untuk bagian depannya ada perbedaan juga, tapi kalau untuk selfie kameranya sih tetap ada di tengah ya. Bedanya ada di bagian frame. Dia ini kan flip ya, dan framenya ini kayak kalau misalkan kalian lihat di sini ya, itu dia itu kayak mencapit framenya gitu, karena untuk menahan biar lipat atau layarnya ini nggak lepas gitu. Nah ini masih lumayan tebel di bagian ini tuh. Kalau misalkan yang generasi ketiga dia udah lumayan tipis. Jadi kalau misalkan kita geser seperti ini, ya dia memang masih kayak kerasa, nggak kurang rata, tapi nggak terlalu tebel kayak di generasi pertama. Generasi pertama ini, nah ini kelihatan tebel banget nih. Jadi kalau misalkan kita geser terus kita ketatap, framenya ini lumayan kerasa. Tapi kalau misalkan yang generasi ketiga, tuh dia memang masih kerasa tapi nggak setebel generasi pertama. Kalau generasi keempat, kalau tampak depan secara desain sih sekilas gak ada perbedaan ya. Jadi kameranya juga tetap di tengah, framenya pun juga sama-sama tipis, ketebalannya kalau dari pinggir juga sama. Cuman bedanya untuk Z Flip 3 itu dia pakai Corning Gorilla Glass Victus, sementara Z Flip 4 udah pakai yang terbaru yaitu Corning Gorilla Glass Victus Plus. Terus untuk spesifikasi layar sih masih sama, jadi pakai Dynamic OLED. Tapi bedanya untuk adaptive refresh rate-nya untuk Z Flip 3 ini bisanya 10 sampai 120 Hz, tapi untuk Z Flip 4 itu 1 sampai 120 Hz tergantung dengan pemakaian kita, adaptif. Nah, kalau misalkan bisa sampai 1 Hz, baterainya itu bisa jadi lebih awet. Ngomongin baterai, dia juga ada upgrade ya. Kalau Z Flip 3 ini baterainya itu 3300 mAh, sedangkan Z Flip 4 itu 3700 mAh. Kalau untuk bobot kayaknya masih sama aja ya, tapi karena itu tadi feel ya, jadi kita coba timbang untuk Z Flip 3 ini dia bobotnya ada di 186,2 gram. Sementara untuk Z Flip 4 yang nambah baterai 400 mAh dan juga support fast charging, dia lebih berat tapi sedikit aja, 188,1 gram. Jadi selisihnya sekitar 2 gram lebih berat Z Flip 4. Selisih 2 gram, tapi kita dikasih upgrade baterai dan juga chipset. Jadi untuk chipsetnya yang menarik ya, Z Flip 3 ini kan dia pakai Snapdragon 888. Nah kalau misalkan kita diurutin seharusnya dia pakai Snapdragon 8 Gen 1. Tapi karena ketika launching Z Flip 4 ini Snapdragon 8 plus Gen 1-nya itu udah ada, jadi Samsung memutuskan udahlah kita pakai chipset yang paling mentoknya Snapdragon aja. Jadi ini nggak pakai Snapdragon 8 Gen 1. Jadi dari Snapdragon 888 dia langsung loncat ke Snapdragon 8 plus Gen 1. Di bawahnya plus Gen 1 ini ada Snapdragon 8 Gen 1. Dia pakai langsung yang terbaru chipsetnya. Dengan harga yang kalau misalkan sama-sama harga launchingnya lebih mahal Z Flip 3. 14 juta, ini 13.999.000. Maaf Mbak Selin ya, HP-nya jatuh. Dan untuk Flip Gen 1 ini dia pakai Snapdragon 855 Plus. Tahun 2020 launchingnya, sekarang 2022 udah Flip generasi keempat aja ya, gila cepet banget. Kalau untuk harganya si Z Flip 1 ini harga launchingnya, coba kalian tebak berapa harga launchingnya pada tahun 2020? Itu 20 juta. Dan ini saya beli bekas harga 5 juta. Terus Z Flip 3 ini harga launchingnya 14 juta. Sekarang kalau misalkan harga baru ya di website Samsung tadi saya cek harganya sekitar 11 jutaan. Jadi selisihnya 2 juta dengan Z Flip 4. Mbak Selin kemarin ketika Z Flip 4 launching dia nyesel karena dia belinya masih harga 13 jutaan. Jadi ya namanya teknologi ya depresiasinya lumayan kenceng memang. Dan kalau kita lihat untuk secondary screen-nya ini spesifikasinya sih sebenarnya sama 1,9 inch. Cuman yang agak kaget ternyata 1,1 inch tuh ya kecil ya, 1,1 inch itu segini, aduh baterainya habis lagi. Jadi segini aja, sementara untuk 1,9 inch itu lumayan gede ya. Walaupun spesifikasinya sama, dimensinya sama, cuman ada penambahan fitur di Samsung Galaxy Z Flip 4. Jadi untuk di Z Flip 3, secondary screen-nya ini nggak bisa kita pakai untuk reply message.
Dan di Z Flip 4 katanya sih bisa ya, cuman nanti di reviewnya bakalan kita coba, ini kita hands on aja. Perbedaannya juga dari segi widget ya, di Z Flip 4 itu ada beberapa widget, jadi kayak cuaca, terus juga ada kalender, terus kecil banget maaf ya, saya harus melototin seperti ini, terus tab, terus juga ada recently contact. Dan kalau di Z Flip 3 itu untuk widgetnya terbatas. Nah, ini ada to-do schedule, cuman saya nggak berani lihat ya karena HP-nya Mbak Selin di lock seperti ini. Terus juga ada kalender untuk step, terus recently contact di sini nggak ada. Terus kalau untuk kamera, nah kameranya ini kita coba bandingkan ya. Kalau secara spesifikasi sih sama persis antara Z Flip 3 dan juga Z Flip 4, cuman kan di sini ada Z Flip generasi pertama ya. Jadi kita coba bandingkan gimana perbedaannya Flip 1, Flip 3, dan Flip 4. Flip 2-nya saya nggak punya, jadi nggak bisa kita bandingkan. Ya, jadi saya dibantuin Tomo sama Mbak Selin untuk motret ya. Ayo, perbedaannya lumayan ya. Lumayan ya. Jadi itu kamera belakangnya, sekarang kita coba kamera depan. Oke, sekarang kita coba untuk kamera depannya dan posisinya seperti ini aja. Kalau misalkan enaknya HP lipat itu bisa jadi gak usah beli tripod, Mbak ya. Langsung kayak gini, sets. Nah, semuanya motret. Widih. Nah, semuanya motret. Kok keterusan aku? Oke, jadi ini adalah kualitas video di kamera depan di mode 4K 60 fps. Bedanya Flip 1 dia POV-nya itu lebih luas ya, jadi cakupannya lebih nge-wide gitu. Sementara ini udah bener kan ya posisinya fair semua ya. Aduh, baterainya tinggal 5% yang Flip Gen 1. Dan untuk, mana tadi Flip 4? Flip 4 yang tengah. Biru ya, tengah. Itu Flip 4 ini lebih ngezoom, ini pas kan? Pas kan? Sama kan ya? Nah, jadi kalau misalkan ini kita bandingkan aja fokus ke Flip 3 dan Flip 4. Flip 3 masih lumayan nge-wide, Flip 4 itu agak ngezoom gitu. Nah, di Flip 1 malah lebih nge-wide lagi. Tapi untuk kualitasnya antara Flip 3 dan Flip 4 kalau saya lihat di sini sih mirip, cuman kalau untuk Flip 1 dia lebih pucat aja sih ya. Jadi kalau untuk kualitasnya masih bagus Flip 3 dan Flip 4. Oke. Nanti untuk kualitas mic-nya editor tolong digonta-ganti lah ya, mana yang Flip 3, mana yang Flip 1, mana yang Flip 4. Ya, biar pusing editornya ya. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera belakangnya. Untuk full shot-nya mungkin ya di reviewnya aja ya. Ini perbandingan aja antara Flip 1, Flip 3, dan Flip 4. Saya nggak tahu bagusan mana. Cuman itu Mbak Selin sama Tomo udah dipintip, bagus mana Tom? Bagus yang tengah ya. Tengah, berarti Flip 4. Bagusan kiri. Nah, dia Mbak Selin bagus kiri. Dia warnanya terlalu pop up gitu loh. Yang ini. Oke, terjadi perdebatan ya. Kata Tomo bagus tengah, kata Mbak Selin bagus Flip 3 karena Flip 3 itu punya Mbak Selin ya kan. Flip 1, gimana Tom? Kayaknya kan dia lowbat layarnya gelap sih. Layarnya gelap. Jadi bisa. Tapi masih kerekam kan ya? Masih kerekam. kerekam. Kalau lowbat layarnya gelap karena ada battery savernya di situ. Tapi ya kira-kira seperti itulah ya untuk kameranya di hands on ini. Nanti di reviewnya akan kita bahas secara detail. Termasuk fitur-fitur apa kalau misalkan kita pakai HP Flip itu enaknya apa. Karena kemarin Mbak Selin sempat bikin konten kalau ini bisa jadi tripodnya iPhone gitu ya. Kalau Iya. bikin konten Iya, ini. di Gila, IG. keren ya. Jadi tripodnya mahal ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya unboxing dan juga sedikit hands on antara perbedaan Z Flip generasi pertama, ketiga, dan juga keempat. Ini tadi kalau untuk kameranya sih saya juga setuju dengan Mbak Selin karena menurut saya kameranya kayak bagus Z Flip 3 ya. Lebih natural gitu. Cuman kalau misalkan kita ngomongin software update, ini tadi udah saya coba update dan dia ini sudah yang terupdate. Karena kalau misalkan ini kan dia pakai Android 12, ini Android 12 atau 11 Mbak? Kok pernah update nggak? Pernah update nggak? Update dong. Ya udah diupdate ke Android 12 ya Mbak. Tapi untuk kualitas kameranya sih kalau saya setuju sama Mbak Selin masih bagus Flip 3. Tapi nanti di reviewnya coba kita otak-atik ya karena secara spesifikasi kamera sama jadi seharusnya sih hasilnya juga sama lah harusnya. Oke, atau mungkin kalian punya pertanyaan nanti di video reviewnya akan kita jawab. Jadi tulis aja di kolom komentar pertanyaan mengenai Samsung Galaxy Z Flip series ini. Android 12. One UI 4.1. Iya. Sama sih harusnya ini 4.1 juga. Oke, jadi cukup segitu aja. Saya Andika Sabri and see you on the next video. Bye-bye.